والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan membaca kitab syarah Thalathatul Usul. Baik, kita masuk yang berikutnya. Qala al-muallifu, berkata al-muallif, yakni Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. I'lam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, bahwasanya wajib bagi kita mempelajari 4 masalah atau 4 hal. Al-ula, yang pertama, al-ilmu, yaitu ilmu, wa huwa ma'rifatullah, dan ilmu itu adalah ma'rifatullah, wa ma'rifatu nabihi, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Baik, kita lihat penjelasannya. Yang pertama terkait dengan ucapan beliau, i'lam, ketahuilah atau ilmuilah. Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan, kata beliau, al-ilmu huwa, ilmu itu adalah idrakus syai'i ala ma huwa alaihi. Idrakus syai'i, mengetahui sesuatu, ala ma, sesuai dengan apa yang huwa, dia, alaihi, berada di atasnya. Jadi mengetahui sesuatu sesuai dengan apa yang sesuatu itu berada di atasnya. Atau dengan bahasa lainnya adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Nah, pengetahuan tersebut idrakan jaziman, idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang pasti atau pengetahuan yang kokoh, itu jazim, dengan pengetahuan yang kokoh atau kuat. Itu makna ilmu. Baik. Nah, untuk kata idrakan itu i'rabnya maf'ul mutlaq. Karena di situ idrakus syai' itu idrak masdar yang beramal. Idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Maf'ul mutlaq. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa maratibul idraki sittun, dan tingkatan-tingkatan idrak, tingkatan-tingkatan pengetahuan itu ada 6. Al-ula, tingkatan yang pertama, al-ilmu, yaitu ilmu. Sebagaimana tadi yang telah disebutkan, ilmu adalah wa huwa idrakus syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu sesuai dengan apa yang sesuatu itu berada di atasnya, itu sesuai dengan hakikatnya, idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang kuat atau kokoh. Kemudian ats-tsaniyatu, tingkatan yang kedua adalah al-jahlul basitu, jahil basit. Jahil basit. Apa itu jahil basit? Wa huwa adamul idraki bil kulliyati. Jahil basit adalah
tidak mengetahui secara keseluruhan, artinya tidak tahu. Itu idrak bil kulliyah. Adamul idrak bil kulliyah. Itu jahil basit, tidak mengetahui secara keseluruhan. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, al-jahlu al-murakkabu, jahil murakkab. Jahil murakkab. Wa huwa, jahil murakkab adalah idrakus syai', mengetahui sesuatu, ala wajhin, dengan bentuk yukhalifu, yang menyelisihi, ma huwa alaihi, apa yang sesuatu itu berada di atasnya. Ya. Jadi kalau jahil murakkab mengetahui sesuatu dengan bentuk yang menyelisihi hakikat sesuatu itu. Ya, jadi mengetahui dengan yang berbeda. Maka ini disebut jahil murakkab, atau dengan bahasa kita itu disebut jahil kuadrat. Kemudian tingkatan yang ketiga, tingkatan yang keempat, ar-rabi'atu al-wahmu, waham. Wa huwa idrakus syai', waham adalah mengetahui sesuatu ma'ahtimali diddin rajihin, mengetahui sesuatu disertai kemungkinan kebalikannya yang rajih. Ya, mengetahui sesuatu namun pengetahuan terhadap sesuatu ini disertai kemungkinan kebalikannya itu yang rajih, yang kuat. Maka persentasi kebenarannya itu lebih kecil, karena kemungkinan kebalikan dari apa yang diketahui itu yang lebih kuat. Kemudian al-khamisatu, yang kelima, asyakku, syak. Ya. Asyak kalau bahasa kita itu ragu. Apa itu asyak? Wa huwa idrakus syai', mengetahui sesuatu ma'ahtimalin musawin, disertai dengan kemungkinan sama. Ya. Artinya apa? 50-50. Itu ragu, syak, antara presentasi kebenaran dan kesalahannya itu sama. Kemudian as-sadisatu, yang keenam, az-zannu, zan, ya, prasangka. Wa huwa idrakus syai', yaitu mengetahui sesuatu ma'ahtimali diddin marjuhin, disertai kemungkinan, ya, kebalikannya yang marjuh, kebalikannya itu tidak kuat, artinya persentasi kebenarannya lebih besar. Nah, ini 6 tingkatan idrak. Yang pertama ilmu, yang kedua jahil basit, yang ketiga jahil murakkab, yang keempat waham, yang kelima syak, yang keenam zon. Ya, baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wal ilmu yang qasimu ila qismaini, ilmu itu terbagi menjadi 2 macam, daruriyun wa nazariyun. Ilmu terbagi menjadi 2 macam, ada ilmu daruri dan ilmu nazari. Nah, perhatikan di sini, untuk daruri dan nazari bisa dibaca daruriyun wa nazariyun, bisa dibaca daruriyin wa nazariyin. Kalau kita baca daruriyun wa nazariyun, artinya kita jadikan daruriyun itu sebagai apa? Khabar dari mubtada yang mahdzuf, takdirnya adalah huma. Ya, huma daruriyun wa nazariyun. Adapun kalau kita baca daruriyin wa nazariyin, maka kita mengi'rab daruriyin itu sebagai apa? Badal. Ya, badal dari qismaini. Baik.
Mudah-mudahan bisa dipahami. Wal ilmu yanqasimu ila qismaini daruriyun wa nazariyun. Ilmu terbagi menjadi dua macam, yaitu ilmu daruri dan ilmu nazari. Fad-daruriyu, maka ilmu daruri adalah ma yakunu idrakul ma'lum fihi daruriyan. Ya, adalah apa, nama di situ apa atau ilmu yang mana mengetahui sesuatu yang dimaklumi padanya. Nah, ilmu daruri itu adalah apa yang mengetahui sesuatu yang dimaklumi padanya, yaitu mengetahui sesuatu yang ada pada ilmu tersebut, ya, adalah daruriyan. Itu secara apa? Sesuatu yang daruri, sesuatu yang pasti. Bihaitsu yuttaru ilaihi min ghairi nazarin wala istidlalin. Yang mana hal tersebut diketahui tanpa nazar, tanpa penelitian, tanpa kemudian pendalilan, tanpa istidlal, pendalilan. Kal ilmi, seperti ilmu bi anna an-nara haratun matalan. Seperti apa? Ilmu bahwasanya api itu panas, matalan, ya, sebagai contoh. Baik. Itu ilmu daruri. Jadi ringkasnya ilmu daruri adalah ilmu yang tidak membutuhkan penelitian dan juga tidak membutuhkan apa? Pendalilan. Seperti apa tadi? Bahwasanya api itu panas. Ya, tidak butuh kita mencari-cari dalil bahwasanya api itu panas, tidak butuh diteliti. Karena sesuatu yang sudah dimaklumi. Ya. Yang mau tidak mau manusia itu pasti mengetahuinya demikian. Kemudian wan nazariyu, dan ilmu nazari adalah ma yahtaju ila nazarin wastidlalin, adalah apa atau ilmu yang membutuhkan kepada penelitian dan pendalilan, istidlal. Kal ilmi, seperti ilmu biwujubin niyyati fil wudu'i, ilmu tentang wajibnya niat di dalam wudu. Nah, ini penjelasan tentang ilmu. Kemudian beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, menyebutkan doa yang mana kata beliau, rahimakallahu, semoga Allah merahmatimu. Asy-syarih menjelaskan, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, itu afadha alaika min rahmatihi, semoga Allah melimpahkan kepadamu dari rahmatnya, allati tahsulu biha ala matlubika, yang engkau akan mendapatkan dengan rahmat tersebut, ala matlubika, mendapatkan apa yang engkau cari. Wa tanju min mahdhurika, dan juga dengan rahmat tersebut, ya, engkau akan selamat dari mahdhurika, perkara yang engkau khawatirkan. Fal makna, maka makna, ya, rahimakallah tersebut tadi adalah ghafarallahu laka ma madha min dzunubika, semoga Allah mengampuni bagimu apa yang telah berlalu dari dosa-dosamu, ya. Wa waffaqaka wa asamaka fi ma yustaqbalu minha, dan semoga Allah memberikan taufik kepadamu dan menjagamu pada waktu yang akan datang dari dosa-dosa tersebut, ya. Jadi kalau disebut rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, maka maknanya itu artinya semoga Allah mengampuni dosamu yang telah lalu
dan memberikan taufik serta menjagamu dari dosa-dosa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Ini kata beliau, hadza ini idza ufridat ar-rahmatu, apabila rahmat itu disendirikan, ya. Amma idza kurinat bil maghfirati, adapun apabila rahmat itu digandengkan dengan maghfirah, ya. Fal maghfiratu, maka maghfirah, ya, lima madha minadz-dzunub, maka maghfirah ampunan itu, ya, ketika misalnya menyebutkan rahimakallah wa ghafara laka, ya, maka ampunan itu adalah untuk dosa yang telah lalu, lima madha minadz-dzunubi, untuk apa yang telah berlalu dari dosa-dosa. Wa rahmatu, sedangkan rahmat, wa taufiqu lil khairi, ya, sedangkan rahmat adalah taufik lil khair, wa rahmatu adalah taufik lil khair wassalamatu minadz-dzunubi fil mustaqbali, adalah taufik kepada kebaikan dan juga keselamatan dari dosa-dosa di waktu yang akan datang, ya, dari waktu yang akan datang. Jadi kalau rahmat itu disendirikan tanpa digandeng dengan maghfirah, maka tadi maknanya dia mencakup doa ampunan untuk dosa yang telah lalu dan doa untuk Allah memberikan taufik dan menjaga dari dosa yang akan datang. Akan tetapi ketika digandengkan dengan maghfirah, maghfirah itu adalah doa ampunan untuk dosa yang telah lalu, sedangkan rahmat adalah memohonkan taufik kepada kebaikan dan juga keselamatan dari dosa di waktu yang akan datang. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa sani'ul muallifi, dan perbuatan muallif rahimahullahu taala, ya, yadullu ala inayatihi, menunjukkan akan perhatian beliau, wa syafaqatihi, dan juga kasih sayang beliau, bil mukhatabi, kepada orang yang diajak bicara, ya, wa qasdil khairi lahu, dan menunjukkan maksud baik beliau kepadanya. Nah, sebagaimana hal ini ma'ruf kepada kita semua di dalam risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, senantiasa beliau mendoakan, ya, mendoakan kaum muslimin, mendoakan orang-orang yang membaca, yang mempelajari risalah ataupun kitab-kitab beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian, ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Di situ disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadhil masailu allati dzakaraha al-muallif rahimahullahu ta'ala. Masalah-masalah ini tadi, 4 masalah yang wajib dipelajari, yang telah menyebutkannya al-muallif rahimahullah, tashmalu ad-dina kullahu, itu mencakup agama seluruhnya. Tashmalu ad-dina kullahu, ya, mencakup agama seluruhnya. Fahiya jadiratun bil inayati, maka permasalahan-permasalahan ini tadi, ya, itu pantas untuk diperhatikan, li'izomi naf'iha, karena besarnya manfaat dari masalah-masalah tersebut, ya. Maka apa yang beliau sebutkan ini adalah perkara-perkara penting, perkara-perkara pokok yang harus diketahui oleh seorang muslim. Kemudian beliau menyebutkan al-ula, yang pertama adalah al-ilmu, yaitu ilmu. Apa itu ilmu? Wa huwa ma'rifatullah. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Baik. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, maksudnya adalah ma'rifatullahi azza wa jalla bil qalbi, yaitu mengenal Allah azza wa jalla dengan hati, ma'rifatan, dengan pengenalan
atau pengetahuan tastalzimu yang berkonsekuensi qabula menerima ma syara'ahu apa yang Allah syariatkan. Jadi bukan hanya sekedar tahu-tahu saja ma'rifatullah, akan tetapi betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengetahuan yang berkonsekuensi menerima apa yang Allah syariatkan. Wal id'ana, dan juga berkonsekuensi adanya ketundukan, wal inqiyada lahu, dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tahkim syariatihi, berkonsekuensi berhukum kepada syariat Allah Subhanahu wa taala allati jaa biha rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang mana datang dengan syariat tersebut Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi demikian. Pengenalan pengetahuan yang berkonsekuensi menerima apa yang Allah syariatkan, tunduk patuh kepada Allah, menjadikan syariatnya sebagai hukum, yang mana syariat itu adalah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yata'arraful 'abdu 'ala rabbih, dan hamba itu akan mengenal Rabbnya bin nazari fil ayati syar'iyyati, itu dengan memperhatikan ayat-ayat syar'iyyah fi kitabillahi azza wa jalla, di dalam kitab Allah azza wa jalla, yakni di dalam Al-Qur'an, wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan juga di dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wan nazari fil ayatil kauniyyati, dan juga dengan memperhatikan ayat-ayat kauniyah allati hiya al-makhluqatu, yang mana dia adalah makhluk. Dia memperhatikan ayat-ayat yang ada pada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fa innal insana, maka sesungguhnya manusia ini, kullama nazara fi tilkal ayati, setiap kali dia memperhatikan ayat-ayat ini, baik ayat-ayat syar'iyah ataupun ayat-ayat kauniyah, izdada ilman bi khaliqihi wa ma'budihi, maka akan bertambah ilmunya tentang Khaliknya, penciptanya, dan juga sesembahannya. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman di dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-20 21, wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di muka bumi itu terdapat ayat-ayat yang menunjukkan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum, dan juga di dalam diri-diri kalian, yaitu pada diri-diri kalian terdapat ayat-ayat yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Afala tubsirun, maka tidakkah kalian melihat? Naam. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah